Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini masih diberikan kesempatan kepada kita untuk membuka mata, kemudian kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah subuh di Masjid Mujahidin, rumah Allah yang mulia ini. Ini adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menapaki langkah-langkah kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita menemui akhir dari kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat teriring salam kita persembahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya contoh tauladan, dia satu-satunya panutan, dia satu-satunya idola, dia adalah uswatun hasanah dalam semua aspek kegiatan dan semua dimensi kehidupan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayahnya mengikuti langkah-langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, di penghujung bulan Syawal, artinya waktu berjalan dengan begitu sangat cepat. Kayaknya hanya semalam Ramadan, ini sudah di penghujung bulan Syawal. Maka seorang yang cerdas adalah seorang yang selalu bisa dan dapat melakukan muhasabah, evaluasi diri, menghitung-hitung bagaimana perjalanan waktu dan kehidupan kita. Seorang yang cerdas adalah seorang yang mengetahui bahwa ajalnya sudah ditentukan. Kehidupan di dunia ada batas dan waktunya. Pada saatnya ia akan menghadap dan dipanggil oleh Allah. Kemudian ia mempersiapkan
kehidupannya yang pasti akan ditemuinya, sebagaimana Allah mengatakan kita semua ini berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Salah satu misalnya kita menghitung kira-kira bulan Ramadan kemarin kita berpuasa, kemudian kita masuk bulan Syawal. Syawal ini artinya meningkat. Peningkatan yang terjadi di bulan Syawal ini tentunya adalah ditentukan dengan berhasil tidaknya latihan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita berupaya untuk membuat parameter ataupun ukuran berhasil tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita angkat. Yang pertama misalnya, ibadah Ramadan itu dikatakan berhasil apabila tubuh kita semakin sehat. Ini kan parameter. Artinya parameter itu yang bisa dilihat. Ya. Tubuh kita semakin sehat. Karena pada saat puasa kita mengistirahatkan sebagian fungsi daripada tubuh, daripada kerjanya. Ya kayak ibarat mesin itu di overhaul, diturun mesinkan, kemudian dikontrol. Pada saat sahur dikontrol, pada saat buka puasa dikontrol. Nah setelah itu juga dikontrol, maka ia akan menghadirkan tubuh yang semakin sehat. Terbukti saat ini bahwa banyak dalam metode penyembuhan penyakit, salah satunya adalah dengan metode puasa. Nah, apabila kebiasaan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, maka di bulan Syawal itu menjadi sebuah habit. Tapi kalau bulik pulang ke asal, ya kita tidak mempunyai kemampuan kontrol diri. Nah maka nang tadinya bila bulan puasa aja aku nih mah ampeh, tapi bila ampeh bulan puasa tabulik pulang mahnya. Nah berarti tentu ini salah satu, oh iya perlu kita renungkan, kira-kira mun puasa karena mindsetnya puasa besukan kada sakit kepala. Ini karena mindsetnya kada puasa, bila terlambat sedikit naik asam lambung sakit. Nah berarti perlu pembiasaan sebagaimana di bulan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, nang bisa diukur umpamanya, tentu saja yang mengukur kita, emosi kita semakin terkendali, emosi semakin rendah. Karena salah satu indikator orang yang berpuasa, orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan puasa itu adalah wal kaziminal ghaidha, orang yang mempunyai kemampuan mendalikan amarah apabila datang marahnya. Apabila datang sebuah pemicu untuk dia marah, tapi dia bisa mengendalikan amarahnya, artinya emosinya semakin rendah. Itu dilatih sebulanan, dikontrol emosi tadi. Nah seharusnya ini menjadi habit kita, karena bagaimanapun dinamika kehidupan di sekeliling kita ada banyak pengaruh yang mempengaruhi
ada keluarga, ada anak, ada tetangga, ada lingkungan di kantor, lingkungan di tempat kerja yang menimbulkan emosi. Tetapi seorang yang sudah dilatih emosinya selama sebulan, karena apabila puasa tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Pada saat misalnya marah-marah, pada saat marah itu keluar semua yang tidak seharusnya. Sarik lawan urang na menggeni pembantu binatang-binatang kaluaran, sarik lawan anak lawan bini sumpah serapah. Nah ini tidak ada hasilnya, itu dikontrol. Seharusnya menjadi pembiasaan emosi semakin rendah, tidak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kayak apapun orang kada ketuju lan orang nang panyarikan. Nah, kalau sarik itu biasa. Kalau kada pernah sarik itu lain kada biasa. Tetapi bisa dikendalikan. Karena al-ghadabu awwaluhu junnun. Karena marah itu apabila tidak bisa dikendalikan awalnya seperti orang gila. Orang marah bila kada terkendali seperti orang gila. Wa akhiruhu nadam, imbahnya hanya menyesal. Nah, imbah mengucapkan sumpah sarapah asa puas, tapi imbahnya menyesal. Anak seorang disumpahi, bini seorang disumpahi, apalagi dengan yang lain. Dengan marah yang tidak terkendali mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengeluarkan senjata, menganiaya orang lain, membunuh orang lain. Itu junun, gila. Tapi kesudahannya adalah penyesalan. Parameter puasa yang berhasil adalah pikiran menjadi lebih jernih, bisa lebih jernih berpikir, mindsetnya bisa menjadi lebih baik. Karena keberhasilan seorang dalam kehidupan ini banyak ditentukan oleh mindset, cara berpikir yang bersih, yang jernih, yang lurus. Kita ini siapa? Manusia. Kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa? Kemudian setelah hidup di dunia ini kita akan kemana? Ini mungkin cara berpikir. Nah ini selalu mempengaruhi. Ya. Dari mana, untuk apa, kemana, untuk siapa? Cara berpikir yang lebih jernih. Karena puasa itu dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah terlebih lagi bahwa parameter puasa itu berhasil adalah ibadah yang dilakukan semakin khusyuk. Ibadah yang dilakukan semakin khusyuk. Kita berpuasa, tadi dikatakan puasa kita untuk Allah, melatih bahwasanya semuanya hanya untuk Allah. Di dalam puasa kita rajin sekali sholat. Sholat kita mulai dengan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lillahi ta'ala itu kita berikan pengertian, kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ridha Allah. Kita sholat, pada saat kita ucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka sesuatu yang boleh, yang halal di luar salat tidak kita lakukan. Makan boleh,
Tapi kita tidak akan makan pada saat sholat. Minum boleh, kita tidak akan minum pada saat kita sholat. Berbicara boleh, tapi kita tidak akan mengucapkan sesuatu di luar dari bacaan sholat pada saat kita Allahu Akbar. Itu lillahi ta'ala. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah, yang bertentangan dengan ridha Allah. Nah, setelah kita melakukan itu semua, itu kita tujukan tidak lain tidak bukan hanya untuk Allah. Nah, insya Allah sudah latihan sebulan, ini menjadi habit kita. Ini hanya untuk Allah. Ya, kita hitung. Oh, kira-kira ini ibadah saya semakin khusyukkah, kadakah? Semakin khusyukkah, kadakah? Seharusnya puasa yang berhasil akan menghadirkan ibadah yang lebih khusyuk. Kalau kita sholat, ya tentunya kita sholat sesuai dengan ketentuan. Kalau kamu mau sholat, berwudu dengan sempurna, berdiri dengan tegak, kemudian baca bacaan dengan tartil, kemudian rukuk dengan rukuk yang sebenarnya, i'tidal dengan lurus, sujud dengan sujud yang penuh dengan khudu'. Nabi sangat membenci dalam sholat seperti ayam mematuk benih. Nah, tuh ayam mematuk benih, cepat tuk 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 tuk. Nah, artinya tidak ada tumaninah. Kemudian juga gerakan seperti anjing berselonjor. Nah, ini kalau sujud, ini tangan kayak apa ya? Tersentuh lawan lantai, sikunya. Bacaannya kada babuku beruas, gerakannya cepat, kemudian sujudnya kayak anjing menolongsor. Nah, maka angkat ininya. Ya, seperti itu. Ibadah lebih khusyuk. Apalagi kalau kita dekati dengan pendekatan muraqabah, bahwasanya kita itu sedang dan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah kita ini diawasi terus. Kalau ada seorang karyawan nang bagawi, kemudian diawasi oleh bosnya, diawasi oleh atasannya, diatasi umpamanya apalagi direkturnya, pasti dia akan bekerja lebih baik. Kayak Pak, siap Pak. Kayak Pak, sudahkah? Satu mat lagi Pak. Nah, kodangilah, ayo. Nah, siap, sudah. Itu kalau di hadapan bos, di hadapan atasan, di hadapan manajer. Tetapi manusia tidak bisa mengawasi setiap waktu. Karyawan banyak 40, manajer habis ini kena ke situ, pulang ke situ, kan diawasi. Kalau pada saat dilihat seperti itu saja, nggak bisa. Nah, sedangkan Allah mengawasi setiap waktu. Kenapa? Karena Allah itu sebagaimana yang kita baca dalam ayat kursi. Ayat kursi yang hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup, yang berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah tidak pernah, yang mengawasi, yang berdiri, yang mengawasi, yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nabi Musa pernah mempertanyakan
bahwa Allah itu kok bisa tidak tidur? Oleh Allah diperintahkan kepada Musa untuk memegang secawan air atau secangkir air, dipegang. Sejam mungkin uyuh bang, sudahlah. 2 jam uyuh. Tapi setelah itu tidur. Kenapa? Karena Musa manusia, tak gugur cangkir. Nah Musa, kalau aku bisa tidur, kira-kira kayak apa alam semesta yang luas ini? Allah ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi, ya'lam baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyus samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Makanya ayat kursi itu luar biasa, di situ terkumpul sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diawasi oleh zat yang seperti ini. Kalau Allah tidur, Allah ngantuk, kalau kita pasti ngantuk. Tulak ke Palangkaraya mungkin kuat aja kada goreng, sampai ke Sampit mulai uyuh, sampai ke Pakalan Bun menyupir pian teler. Bila kada istirahat, bila ibadah tampung lalu balik ke sini, datang ke sini garing. Bila kada istirahat, manusia terbatas. Nah, maka ibadah semakin khusyuk karena kita melakukan muhasabah. Oh ya, ibadahku ini. Kemudian muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak terbatas itu. Nah, maka ini salah satu parameternya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang lain lagi, parameter puasa yang berhasil, maka ia bisa menjalani hidup semakin tenang dan tawadhu. Menjalani hidup semakin tenang dan tawadhu. Ujian, cobaan, masalah, persoalan, problematika dalam hidup pasti ada. Namanya juga hidup. Kalau tidak ada masalah, tenang, itu mungkin karena kada tahu aja. Ya, kada tahu pada ada masalah. La yadri annahu la yadri, kada tahu kalau ada masalah. Ada masalah. Nah, setelah ada masalah, seorang yang beriman bisa menghadapinya, menyelesaikannya dengan tenang dan tawadhu. Masalah pasti ada. Afa hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira apabila sudah menyatakan beriman, kemudian setelah itu ia akan ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dicoba? Dan manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul beriman, tapi ujian cobaan yang dihadapi paling berat adalah nabi dan rasul. Para siddiqin, para salihin, itu paling berat. Dan Allah tidak akan menguji seseorang kecuali dia tahu, mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, tinggal kita. Allah tahu kita mempunyai kemampuan, tapi kita menyalahi apa yang diketahui oleh Allah itu. Nabi dan Rasul itu, Nabi Nuh, Masya Allah ya, Nabi Adam awalnya dahulu kan nyaman di surga, ada aja masalah kesunyian. Mbak kesunyian diciptakan diuji lagi, akhirnya keluar.
Nabi Adam tuh Masya Allah ya. Orangnya bungas sudah. Awak gana, awaknya berapa ya? 80 hasta. 80 hasta itu berarti 27 meter. Jadi Nabi Adam tuh ganalnya 27 meter. Kita ini berapa? Nah, jadi kalau gedung tuh masjid ini 10 meter tingginya lah. 27 meter tuh Nabi Adam tuh kenal tuh. Dapat ujian juga. Nabi Nuh kayak itu juga. Hidup 1000 tahun, 950 tahun diantaranya berdakwah. Diuji siapa? Nang kada beriman bininya, nang kada beriman anaknya. Oh, coba bayangkan. Sedikit. Nabi Ibrahim nang kada beriman abahnya. Nabi Lot nang kada beriman bininya. Diuji. Nabi Ayub garing. Masya Allah. Sampai dibersihkan dahulu nah kalau hendak beribadah. Tetapi dia tidak merasa nikmat dengan sakitnya ini. Rabbi massaniyad durru, ya Allah ditimpa kepadaku sesuatu yang kena, berikan kekuatan kepadaku. Jadi orang saleh, nabi-nabi itu lebih berat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya hebat ya Allah, Nabi kita itu manajer dan sebagainya itu 25 tahun setelah itu, tapi setelah jadi Nabi udah ampe itu. Tapi Nabi sudah pernah mencontohkan orang sugih neng kayak apa. 40 tahun harta Khadijah akhirnya habis. Untuk apa? Untuk dakwah. Ya. Tapi sugih sudah. Nah, 10 tahun dibaikot. Makanan kada ada, sampai daun-daun batang kayu dimakan. Itu Nabi. Nah, jadi semua diuji. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita lakukan seharusnya menjadikan seorang itu menjalani hidup semakin tenang hidup ini. Ya. Kenapa? Ya karena ditunjang tadi dengan keimanan yang kuat, dengan amal saleh yang baik, dengan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ayat yang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal hanya kepada Allah, mewakilkan persoalan hanya kepada Allah, dan yang kita wakilkan itu yang maha tinggi. Kalau manusia mewakilkan biasanya kalau pekerjaan kepada yang lebih rendah. Wali kota misalnya ada sambutan, diwakilkan lawan wakil wali kota, lawan kepala dinas, lawan kepala SKPD. Nah, kewakilakan mewakilakan yang lebih rendah, kadang mewakilakan lebih tinggi. Nah, kalau wa ala rabbihim yatawakkalun, kita mewakilkan kepada Allah, kita mewakilkan kepada yang menciptakan kepada kita, maka seharusnya kita kada boleh, wah ini kira-kira nih kayak apa nih aku wakilakan ini persoalan kau nih, bisa kada di atas ini. Jangan ragu-ragu. Kalau manusia mewakilkan, ini asa kada pas, ambil lagi. Imbah sekali diberi diwakilkan pina asa kada pas, kada lagi diberi tugas. Tapi kalau kita dengan Allah jangan ragu-ragu. Nah, maka semakin tenang. Ditambah lagi semakin tawadhu dalam hidup ini, tidak petantang petenteng, tidak merasa berat. Kenapa? Di akhir puasa kita itu kan takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya yang maha besar itu Allah. Sedangkan kita bang kecil. Dari kata kabbara yukabbiru takbir, di situ juga nanti ada derivasinya adalah takabbur. Kalau takbir membesarkan Allah, kalau takabbur membesarkan diri.
Antara takbir dengan takabur tidak bisa ketemu. Orang yang takabur pasti tidak bisa membesarkan Allah. Orang yang membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, ia tidak akan takabur, ia akan menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini beberapa parameternya tadi. Nah, banyak parameter-parameter yang lain. Jadi mari kita lakukan muhasabah. Ya. Badan lebih sehat, emosi lebih rendah, pikiran lebih lurus, lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, menjalani hidup lebih tawadhu. Karena ini tujuan kita. Nah, maka karena kita menjalani hidup tadi sebagaimana yang saya mulai, bahwa kita ini harus menjadi orang yang cerdas. Yang cerdas itu menjalani hidup dengan benar, menjalani hidup bahwa kita ini ada batasnya, kemudian kita mempersiapkan hidup setelah kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Tapi pulang, kalau kita baca hadis, semua manusia itu menyesal. Ma min maitin illa mata bin nadamah, dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, tidaklah seorang yang mati itu kecuali mati dalam penyesalan. Jadi semua orang yang mati itu ternyata menyesal. Lalu orang yang baik menyesal kenapa kada lebih baik. Nah, jadi nang baik menyesal kenapa kada lebih baik. Nang kada baik menyesal kenapa ia kada meninggalkan perbuatan yang menjadikan ia menjadi orang kada baik. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata menyesal juga lah. Nah, tetapi tentu saja menyesal ini masih oke. Tapi tetap menyesal. Kenapa menyesal? Nah, ini ada kisah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Nah, ngarannya lawan bulan sebelum bulan Ramadan. Ngarannya Sya'ban radhiyallahu an. Ia mempunyai kebiasaan selalu datang ke masjid sebelum datangnya waktu sholat. Artinya sebelum azan sudah datang. Karena badahulu datang, maka dia mengambil posisi yang tetap di salah satu pojok masjid. Nah, jadi kada di tengah lah sahabat ini, Sya'ban ini. Sehingga orang tahu bila di situ tuh sidento. Ini ada jemaah nang ketujuh di situ sidento harus kebiasaan biasanya itu. Pembawaan batis tulak ke situ. Ya. Sya'ban di situ. Nah, pada suatu subuh di saat Nabi hendak memulai waktu sholat, Nabi melihat, mana Sya'ban? Nah, jadi sampai kayak itu ya, jamaah Nabi itu sampai tahu siapa jamaahnya. Kalau ulun tadi kada tahu siapa nang sembahyang di sini, karena sekali-sekali Nabi tahu mana Sya'ban. Ada yang tahu ndak? Kada ada yang tahu. Apa kabar Sya'ban nih? Biasanya sebelum waktu sholat sudah ada. Akhirnya Nabi kalau kayak itu setumat loh. Nah, jadi sampai menunggu, saking Nabi itu senang, bukan senang ya, artinya ini Sya'ban ini ada taharus nih, kasihan nih orang nih kalau ditinggalkan. Kita tunggu setumat. Nah, akhirnya setelah ditunggu beberapa waktu Sya'ban kada datang, akhirnya Nabi pun memulai sholat subuh. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, seandainya waktu kada hampir habis, Nabi tidak akan memulai kecuali menunggu si Sya'ban tadi. Nah, begitu Nabi sholat, selesai sholat, Nabi kembali bertanya, ada yang tahu rumah Sya'ban? Ada. Ulun tahu persis wahai Rasul. Ayo kalau kayak itu kita tulakan. Pergilah Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya ke rumah Sya'ban. Ternyata jauh rumahnya, memakan waktu lebih 1 jam. Jadi jauh nih, kayak jemaah di sini juga ada nang di ujung-ujung sana lah. Tapi bersepeda motor, mau berjalan batis sejam juga bisa lah. Lebih sejam, apalagi waktu itu keadaannya gelap. Sampai di rumah Sya'ban, kemudian
mereka disambut oleh seorang perempuan yang ternyata istrinya. Lalu kemudian, betulkah ini rumah Sya'ban? Betul, saya istrinya. Mana Sya'ban? Biasanya selalu sholat subuh, hari ini kedada. Ujar nang bini, Sya'ban laki ulun baru saja meninggal dunia. Sahabat pun tentu saja masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ujar Nabi, hanya kematian yang menjadikan Sya'ban meninggalkan sholat subuh. Kemudian tahu kayak apa ganjarannya sholat subuh kan? Sholat subuh berjamaah itu ganjarannya sama seperti orang sholat samalaman suntuk. Samalaman suntuk pin ada depan kawa, tapi ganjarannya sama itu. Apalagi dahulunya sebelumnya 2 rakaat sebelum subuh seperti dunia dan isinya. Hanya kematian yang menjadikan Sya'ban tidak sholat subuh berjamaah. Nah lalu dalam kesempatan itu istrinya bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ulun batakon lawan pian lapa? Sebelum laki ulun meninggal, beliau menyeru atau bersuara agak keras 3 kali. Apa itu? Yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang lebih baik. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Jadi ada 3. Jadi pada saat nanti kita akan wafat, kita ini semuaan kasyaf. Jadi kalau dalam kehidupan ini usidin tu kasab ya, nah mungkin orang tu tasawuf ya, kasab dalam pengertian ini. Tapi kayaknya setiap orang yang mau mati itu semuaan kasyaf. Nang baik kah, nang kada baik, semuanya kasyaf. Orang kafir itu diberikan kasyaf. Lalu mereka akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, lebih baik aku dijadikan butiran-butiran pasir supaya aku tidak mempertanggungjawabkan pekerjaanku ini. Waji'a yaumaidin bi jahannam yaumaidi yatadzakkarul insanu. Ini kan apabila pada saat mau mati orang-orang kafir itu diberikan gambaran neraka. Kasapinya bisa melihat. Nah, orang-orang beriman sesuai dengan amalnya. Nah, si Sya'ban ini, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata diberikan oleh Allah gambaran pahala bajalan sejam lebih tadi ke masjid. Pahalanya luar biasa sehingga ia berteriak, jakanya rumahku lebih jauh, tentunya lebih nikmat. Menyesal kadang kira-kira. Menyesal juga, jakanya rumahku lebih jauh. Nah, kemudian pada satu saat Sya'ban mau pergi ke masjid dalam suasana musim dingin. Lalu di dalamnya ini ada beberapa baju yang bagus-bagus, masih dingin lagi, dipakainya. Jakebar kita tuh jaket yang taburuk supaya kada dingin. Di tengah jalan Sya'ban melihat seorang yang sedang kedinginan. Ia iba, kemudian bajunya tadi diberikannya oleh Allah, diberikan gambaran, memberikan baju nang taburuk tadi. Lalu ia berseru, aduh kenapa kada nang lebih baik, di dalamnya ada nang tak baik, kenapa kada nang ini nang kuberiakan. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan juga, akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa. Ya Allah, jika ikam panjangkan usiaku sedikit aja, aku akan menafkahkan itu rumahku 1, 2, 3, 4, mobilku 1, 2, 3, 4, hartaku banyak, kenapa kada aku nafkahkan? Ini Sya'ban tadi memberikan contoh, kenapa kada yang lebih baik? Nang kada baik aja kayak itu sudah nyamannya nikmat yang Allah berikan. Nah, yang ketiga, kenapa kada semunyaan? Pada satu saat Sya'ban maulah susu segelas besar, kemudian membuat roti. Datang seorang pengemis, oleh Sya'ban dibalah roti tadi, susunya diberikan orang yang meminta-minta tadi. Diberikan gambaran oleh Allah nikmatnya memberi separuh susu, separuh roti, sehingga kemudian berteriak, kenapa kada samunyaan dahulu ulun beriakan. Masya Allah, jadi menyesal. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, nah maka Syawal meningkat tadi ini harus menjadi introspeksi kita. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan. Allah yang menjadikan hari berganti cepat, kada karasaan cepat benar.
maka jadikan ia untuk menghitung-hitung diri, kemudian bersyukur melakukan yang lebih baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.